warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas, Ibu minta mohon bantuannya ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sudah memimpin doanya kepada ketua kelas. Dan apakah hari ini ada yang tidak masuk atau izin? Di kelas ini tidak ada yang izin, Ibu, semuanya masuk. Alhamdulillah. Dan semangat untuk belajarnya ya hari ini. Semangat 45 untuk bisa mendapatkan pelajaran yang sangat bermakna dan baik untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian dapat pada pagi hari ini. Dimana tujuan pembelajaran ini menyangkut 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, yakni siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip hak dan kewajiban negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis faktor dan merumuskan solusi pelanggaran hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, dari 3 tujuan pembelajaran tadi itu akan sangat bermanfaat bagi kalian semua di masa sekarang maupun di masa depan. Apa contohnya Ibu di masa sekarang? Di masa sekarang kalian akan menjadi warga negara yang taat hukum dan taat aturan. Contohnya, saat kalian berada di jalan raya, kalian akan tetap stay healthy, stay safety gitu ya, stay menjaga keamanan. Contohnya memakai helm, terus melihat kendaraan kita sudah aman atau belum untuk dikendarai. Nah, itu kalian akan terhindar dari tilangan, ya kan? Nah, untuk di masa depan kalian itu bisa menjadi seorang yang masuk dalam jurusan hukum, bisa menjadi seorang hakim, lawyer, atau bisa masuk ke aparat kepolisian, ya kan? Karena apa? Karena kalian sudah mempunyai fondasi yang kuat, yakni belajar mengenai hak dan kewajiban, mengenai pelanggaran hak dan kewajiban, prinsip-prinsip hak dan kewajiban, dan menganalisis faktor penyebab apa sih pelanggaran hak dan kewajiban tersebut, ya kan? Gimana kalau kita masuk ke aparat kepolisian? Kalau kalian pengen masuk ke aparat kepolisian ya, kalian bisa masuk ke aparat kepolisian itu karena kalian bisa lolos TWK, ya kan? Itu menjadi salah satu contoh fondasi kalian bisa masuk ke aparat kepolisian, bisa masuk ke hukum karena kalian punya fondasi materi yang kuat gitu. Jadi kalian harus bisa menguasai 3 materi ini agar kedepannya tuh kalian bisa menjadi seorang yang bermanfaat bagi negara gitu, ya kan? Baik anak-anak, sedikit mengingat materi dari kemarin, di mana 3 tujuan pembelajaran tadi ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin, yakni kita membahas terkait hak dan kewajiban secara universal atau secara global. Nah, ada yang ingat hak itu apa anak-anak? Saya, Ibu. Baik, sama. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan dari negara, Ibu. Betul sekali. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan dari negara. Ada yang tahu contoh-contoh hak itu ada apa aja? Saya, Bu. Baik, adalah apa? Hak untuk mendapatkan pendidikan. Baik. Ada lagi teman-teman? Saya, Ibu. Ya. Hak untuk mendapatkan keadilan. Baik, benar sekali. Ada lagi anak-anak yang lainnya? Iya, Salisa, apa? Untuk berpendapat juga. Benar sekali. Jadi, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kalian, teman-teman kalian mengenai hak itu didapatkan dari negara, dan contoh-contoh hak itu ada mendapatkan pendidikan, hak berpendapat. Nah, itu semuanya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A sampai J.
Nah, sekarang kita mengingat kembali mengenai apa? Kewajiban, karena kita sudah membahas terkait hak. Nah, ada yang tahu kewajiban itu apa, anak-anak? Saya Bu, Iya, apa ya, so? kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Baik, betul sekali ya yang disampaikan Mbak Yelza ini sangat betul. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk negara, gitu kan, sebuah kewajiban. Nah, ada yang tahu contoh-contoh dari kewajiban itu apa, anak-anak? Saya Bu. Baik, ini apa? Contohnya adalah mentaati aturan lalu lintas. Betul. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Iya, ya. wajib membayar pajak. Benar. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Ya. menjaga toleransi antar umat beragama. Ya, betul sekali. Jadi, kewajiban itu adalah suatu usaha yang kita lakukan untuk negara, ya kan? Contoh-contohnya tadi ada menaati aturan, membayar pajak, dan juga mentoleransi umat beragama. Karena kita itu hidup di dalam keberagaman. Betul sekali ya, anak-anak. Nah, dari hak dan kewajiban yang kita pelajari hari ini, itu ada kaitannya dengan 3 tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama itu bentuk-bentuk pelanggaran hak dan kewajiban, ya kan? Nah, ada yang tahu atau kalian tuh pernah melihat di sekitar kalian suatu kasus atau suatu kondisi di mana orang itu tidak menaati aturan dan orang itu juga terkadang tidak mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan dari sebuah negara. Ada yang tahu? Atau ada yang pernah melihat suatu kondisi tersebut? Gimana, nak? Belum ada yang tahu kah? Belum Bu. Misalnya nih ya, Ibu kasih contoh nih, kayak kalian itu melihat seorang bapak-bapak yang ada di jalan raya. Nah, di jalan raya itu tidak memakai helm atau tidak menaati aturan. Nah, itu ada yang tahu nggak di sekitar kalian tuh seperti itu gitu contohnya? Pernah lihat Ibu? Pernah lihat ya? Iya. Di mana, Mbak Sofa? Di lalu lintas. Di lalu lintas, di dekat rumahnya. Iya. Oh iya, itu termasuk dalam pelanggaran atau tidak ya? Masuk dalam pelanggaran Ibu. Oke, kalau masuk pelanggaran itu pelanggaran apa kira-kira? Pelanggaran kewajiban. Oh iya, pelanggaran kewajiban atau pengingkaran kewajiban ya, karena tidak menaati aturan sebagai warga negara. Betul sekali. Terus kalau mengenai hak nih, bentuk pelanggaran hak, ada yang pernah merasa orang itu tidak mendapatkan hak sebagai warga negara dari negara? Ada yang pernah nggak? Atau ada yang tahu kondisinya itu siapa, misalnya dibully atau diapakan tuh, ada yang tahu nggak? Atau pernah melihat suatu kondisinya itu gimana gitu? Atau pernah mengalami? Saya Bu, Iya. kemarin saya melihat Salisa itu dibully di kelas Wah, Salisa dibully di kelas ya? Kemarin, sama siapa Mbak Elsa? sama Laura. Jangan dilakukan lagi ya, Laura, itu sangat tidak baik. Dan itu kalian tuh sudah melanggar hak kalian sebagai warga negara ya. Kalian tuh harus saling melindungi satu sama lain ya kan. Hak perlindungan itu tidak didapatkan karena Salisa itu dibully oleh rekannya sendiri. Nah, kalian sebagai anak-anak penerus bangsa generasi emas 2045, kalian tuh harus menyadarkan Mbak Laura juga ya, gimana dia harus menghormati hak orang lain dan bagaimana mempunyai kewajiban saling menghormati seperti yang dikatakan oleh Kak Natasha. Nah, anak-anak, Ibu punya suatu metode yang kalian itu bakal mudah untuk mengingat mengenai pengingkaran kewajiban dan juga pelanggaran hak. Tadi kan kalian agak bingung ya, gimana tuh bedain pelanggaran hak dan kewajiban, dan contoh-contohnya kan juga agak bingung, bully itu masuk apa, terus apa namanya, kalau tidak menaati aturan lalu lintas itu masuk apa, kalian kayaknya agak bingung sedikit nih. Nah, Ibu punya apa namanya metode yang mungkin kalian itu bakal enak buat menangkap materi hari ini dan mungkin akan bisa buat kalian belajar ke depannya. Jadi gini, gini ya anak-anak, kalau Ibu bilang I said bullying, you said no. I said bullying, you say no. Jadi Ibu bilang bullying, kalian bilangnya no. Gitu ya? Ya. Coba ya. I said bullying, you say No. I said bullying, you say No. Bullying. No. Yes. Bullying? No. Alright, this is good. Okay. Yang kedua, I said protection, you say Yes. I said protection, you say Yes. Protection? Yes. Protection? Yes. Oke. Bagus anak-anak. Paham nggak apa yang dimaksudkan dari nyanyian ini, atau mengingat kalian tuh paham nggak dari ini?
paham ya? Jadi gini ya anak. Asal bullying, ibu bilang bullying itu no. Kenapa? Karena itu masuk pelanggaran hak perlindungan, ya kan? Terus asal protection itu yes. Karena apa? Karena itu hak perlindungan, jadi itu harus dilakukan. Yes, itu maksudnya benar. Tapi kalau no itu tidak benar, masuk ke pelanggaran, gitu ya anak-anak. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini tuh didesain tim teaching, maka pembagian ini akan dilanjutkan oleh Ibu Erina. See you and thank you. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, bagaimana tadi pembelajaran dengan Bu Gaya? Apakah seru? Seru. Seru sekali ya tentunya. Oke anak-anak, selanjutnya nih kita akan menuju pada materi kita pada pagi kali ini. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang, ada yang sudah tahu? Belum tahu ya? Materi yang akan kita bahas yaitu terkait tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke, selanjutnya Ibu ada gambar ya. Ada yang tahu anak-anak ini gambar apa? Gambar orang tidak memakai helm, Ibu. Orang tidak memakai helm, ya benar sekali. Apakah itu termasuk ke dalam pengingkaran kewajiban? Iya. Benar ya anak-anak, ini termasuk ke dalam pengingkaran kewajiban karena ketika kita berkendara kita seharusnya memakai Helm. Kenapa memakai helm? Untuk Keselamatan. Benar sekali. Nah, selanjutnya ada gambar yang kedua. Ada yang tahu anak-anak ini gambar apa? Bonceng Tiga. Terus apa lagi? Spion. Nggak pakai spion. Nggak pakai helm. Nggak pakai helm, kebut-kebutan. Di bawah umur. Iya, benar sekali ya, seusia kalian. Nah, apakah ini termasuk ke dalam pengingkaran kewajiban anak-anak? Iya. Iya, karena apa? Karena tadi yang sudah dijelaskan, tidak memakai helm, boncengan tiga, kebut-kebutan, itu merupakan hal yang merupakan pengingkaran kewajiban. Karena hukum tentang berkendara, aturan-aturan telah tertulis di dalam UUD NRI dan kita harus mematuhi aturan-aturan itu. Oke anak-anak, adakah di sini yang pernah diperlakukan tidak adil ketika di sekolah? Ada? Tidak ada ya. Apakah ada teman sekelas kalian yang pernah tidak mengikuti piket? Ada Ibu. Ada. Menurut kalian itu sikapnya bagaimana ya? Egois. Tidak baik. Melanggar kewajiban. Benar sekali ya anak-anak. Sikap tersebut termasuk melanggar kewajiban. Nah, ketika seseorang tidak melaksanakan piket, siapa yang dirugikan? Semuanya. Ya, teman-teman sekelas ya, ternyata yang dirugikan. Nah, sikap itu tuh termasuk ke dalam pelanggaran pengingkaran kewajiban ya anak-anak dan itu tidak baik. Kita tidak boleh mencontoh sikap tersebut. Nah, selanjutnya adakah kalian yang pernah membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah? Tidak ada ya. Berarti kalian ini sudah menerapkan kewajiban kalian sebagai seorang siswa dan seorang warga sekolah. Selanjutnya nih anak-anak, apakah kalian pernah menemui seseorang yang kebut-kebutan ketika di lalu lintas atau menerobos lampu merah? Nah, tanggapan kalian bagaimana mengenai itu? Membahayakan orang lain. Sangat tidak boleh ya anak-anak, ketika seseorang kebut-kebutan di jalan itu tidak diperbolehkan, apalagi dia melanggar aturan lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
Nah, sesuai yang dijelaskan dalam UUD NRI Konstitusi kita tahun 1945, ada hak-hak nih, hak-hak yang kita dapatkan sebagai warga negara yang diatur dalam pasal 28A sampai 28J. Ada yang tahu itu hak-hak terkait apa? Ayo. Yang pertama, hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupan. Yang kedua, hak untuk berpendapat, benar sekali. Yang ketiga, hak untuk memperoleh pendidikan. Yang keempat, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Benar sekali. Jadi, hak itu bersifat melekat ya di dalam diri. Artinya, orang lain tidak dapat memotong hak kita. Ya, selanjutnya ini Ibu ada suatu kasus nih. Ketika kalian kerja kelompok nih. Kerja kelompok kan terdiri dari beberapa anggota kan. Nah, salah satu anggota itu tidak diberikan hak untuk berpendapat. Nah, itu termasuk apa? Pelanggaran hak. Benar sekali, itu termasuk ke dalam pelanggaran hak ya. Karena hak-hak kita sebagai warga negara itu telah diatur di dalam UUD NRI pasal 28A sampai 28J. Dan salah satunya adalah hak berpendapat. Nih, selanjutnya Ibu ada contoh lain nih. Ketika kalian olahraga di lapangan, selanjutnya dilanjutkan dengan jajan di kantin. Nah, ada salah satu teman kalian yang membuang sampah di lapangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu termasuk ke dalam pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Pengingkaran kewajiban. Benar sekali. Kenapa termasuk ke dalam pengingkaran kewajiban? Karena tidak sesuai dengan aturan di sekolah itu. Aturan di sekolah bahwa siswa harus membawa sampah pada tempatnya. Benar sekali. Nah, di sekolah pastinya ada aturan tertulisnya kan? Iya. Nah, ada yang tahu siapa saja sih warga sekolah yang dapat dikatakan warga sekolah? Guru, siswa, staf, Kepala kepala sekolah, petugas kebersihan. Nah, meskipun di dalam sekolah kita ada nih petugas kebersihannya, tetapi kita sebagai siswa harus turut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Karena menjaga kebersihan itu termasuk kewajiban kalian sebagai seorang siswa. Benar sekali ya, anak-anak. Oke, anak-anak. Nah, ini gambar ini termasuk ke dalam pengingkaran kewajiban ya. Ketika nih kalian melihat di jalan raya ada yang kebut-kebutan, menurut kalian tindakan tersebut itu bagaimana? Merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Nah, ketika kebut-kebutan di jalan raya, kita tidak hanya merugikan diri kita sendiri, akan tetapi orang lain juga bisa terkena imbas dari perbuatan kita yang melanggar aturan dan kewajiban. Oke, anak-anak. Di sini Ibu akan melakukan sesi jawab cepat nih. Ada yang tahu ya, ketika jawab cepat, Ibu mau memberikan contoh kasus, kalian langsung menjawab dengan cepat. Tidak membayar pajak. Benar sekali, pelanggaran hak. Selanjutnya, tidak membuang sampah pada tempatnya. Pengingkaran kewajiban. Benar sekali. Selanjutnya, tidak memberikan hak bersuara kepada orang lain. Benar sekali. Ternyata kalian sudah paham ya akan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian berdiskusi nih dengan kelompok kalian. Jadi nanti kelompoknya ini satu deret, ini kelompok 3, ini kelompok 2, dan ini kelompok 1 ya. Jadi nanti kalian akan berdiskusi dengan menyebutkan 2 contoh penerapan pelanggaran hak dan 2 contoh pengingkaran kewajiban. Ibu beri waktu sekitar 2 menit ya, didiskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, ayo berdiskusi. Sama
sama pengingkaran kewajiban. Iya sih. Itu tidak pendapat. Oke, ditulis ya anak-anak di kertasnya. Untuk itu. Apakah sudah paham? Sudah Ibu. Nah, membayar pajak. apa sudah selesai semua anak-anak? Belum. Ibu beri waktu sedikit lagi ya. Oh iya. Yo, berdiskusi ya anak-anak. Apa lagi? Sudah Ibu. Oke, sudah semua ya anak-anak. Baik nih, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke anak-anak, di sini adakah kalian yang mau berbagi nih terkait hasil diskusinya? Oke, nggak ada yang mau berbagi nih. Ibu tunjuk saja ya kalau begitu kelompok 2 nih membacakan hasil diskusinya. Untuk pelanggaran hak itu adalah hak melanggar membatasi orang untuk berpendapat. Ya. Kemudian untuk pengingkaran kewajiban ketika ada orang yang tidak membayar pajak. Kemudian ada pelanggaran lalu lintas. Benar sekali seperti yang dikatakan oleh kelompok 2 ya anak-anak. Itu semua termasuk ke dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, anak-anak, karena kalian sudah memahami apa yang Ibu jelaskan terkait pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, Ibu memberi tugas kalian berupa membuat peta konsep ya. Nanti Ibu sediakan kasusnya serta kertasnya. Nah, di kasus tersebut nanti kalian teliti ya, kalian analisis apa saja penyebabnya, apa saja hak yang dilanggar, apa saja bentuk pelanggarannya, dan dampaknya bagi masyarakat maupun bagi orang itu sendiri. Oke, di sini kelompoknya sama seperti tadi anak-anak, satu kelompok 3 anak. Nah, ayo perwakilan ke depan untuk mengambil kasus serta kertas yang Ibu berikan. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3. Oke anak-anak, kalian sudah Ibu beri contoh kasus serta kertasnya untuk mengerjakan peta konsepnya. Nah, sekarang kalian Ibu beri waktu untuk berdiskusi sekitar 5 menit. Apakah cukup atau kurang? Kalau 7 menit Masih kurang. masih kurang. 10 Oke, menit. kalau kita 10 menit ya. Ayo dikerjakan dengan teman kelompoknya diskusi. Ambil ya bangkunya. Oke. Ingat ya, ketika kalian berdiskusi kelompok, pastikan teman-teman kalian semua anggotanya ikut berpendapat. Oke, apakah ada yang masih kesulitan menganalisis kasus yang Ibu berikan? Sebentar, masih proses. Masih proses ya. Apakah kesulitan? Tidak Ibu. Oke, dikerjakan ya. Oke anak-anak, apakah sudah semua? Belum. Masih lama atau bagaimana nih? Setengah. Masih setengah, kurang setengah lagi. Kurang dikit. Oke. Kita persiskan aja di sini. Oke, bagus sekali ya.
kalian sudah bisa nih menganalisis terkait kasus-kasus yang termasuk ke dalam pelanggaran dan pengingkaran hak sebagai warga negara. Oke, Bu Rasa, tadi Bu telah berkeliling dan melihat ternyata kalian sudah selesai semua ya mengerjakan peta konsepnya. Duduknya tetap seperti ini saja ya anak-anak. Oke, di sini Ibu ingin kalian melakukan shopping pengetahuan. Nah, shopping pengetahuan ini di sini kalian akan mencari ilmu nih, mencari ilmu. Semisal kelompok 1 mencari ilmu di kelompok 2 dan kelompok 3 terkait kasus yang dianalisis oleh mereka. Seperti itu ya. Apakah ada yang belum paham? Paham. Oke. Ini untuk kunjungannya perwakilan. Oh ya, kunjungannya nanti perwakilannya 1 anak jadi yang mencari, yang 2 anak nanti menjelaskan kepada teman-temannya. Atau kalian mau yang 1 anak menjelaskan dan 2 anak yang mencari? Bareng-bareng aja Bu. Kalau bareng-bareng aja. Oke, di sini Ibu sudah sediakan kertas ya untuk kalian. Jadi kalian tidak usah merobek-robek kertas kalian. Oke. Iya. Kelompok 1. Mana nih? Oke, Ibu beri kertas ya. Kelompok 2 mana? Saya. Oke. Kira kalian nanti jalan ya untuk melakukan shopping pengetahuan. Ditulis dulu nama kelompoknya. Iya. Ya. Asalnya 23. Oke. Ayo, silakan kalian untuk shopping pengetahuan di kelompok yang telah ditentukan tadi. Oke, di bawah ya kertasnya anak-anak untuk dicatat nanti. Kalian menjelaskan apa guys? Kita itu menjelaskan kasus penggusuran rumah Nenek Elina. Ini termasuk pelanggaran apa? Ini pelanggaran hak. Nah, harusnya ini rumahnya Nenek Elina tapi digusur gitu. Terus ini juga ada kronologinya. Ini bisa lihat sini. Kelihatan nggak sih? Ya kelihatan. Oke anak-anak, cepat ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Kalian dapat apa guys? Fakultas Teknik Gimana nih? Ini tentang pelanggaran hak ini dia pelanggaran hak saat Ini ada hal yang bilang ya. Iya. Terus dari korban juga. Dampaknya korban meninggal dunia lalu keluarga kehilangan dan juga Sebentar ya. Ini termasuk pelanggaran hak ya. iya betul. Kalau Kalian ke sana. Ya, silakan aja. Nanti kita Oke deh. Terima kasih. Oke, ayo cepat. Aduh. Waktunya tinggal sedikit lagi ya. Ayo, itu ini ada kasus bullying di Udayana. di Surabaya. Bukan di Bali. Oh, di Bali. Lupa aku. Itu kasusnya Timothy. Iya. Itu ada yang ya, jadi dia itu dibully. Dampaknya dia meninggal dunia lalu keluarganya juga pengalaman. Oke anak-anak. Terima kasih ya. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Semuanya. Oke, sudah semua ya. Selanjutnya Ibu ingin nih perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi dari peta konsepnya terlebih dahulu. Oke, kelompok yang bersedia memaparkan hasil diskusinya siapa? Oke, kelompok 1. Silakan. Di sini atau maju boleh. Ayo. Semua kelompok atau Semua perwakilan Bu? anggota. Semua anggota ya. Sampaikan kepada teman-teman ya. Permisi teman-teman, kita mau menjelaskan mengenai peta konsep yang sudah kita buat. Jadi seperti ini. Ini termasuk dalam pelanggaran hak ya teman-teman, karena
banyak sekali orang-orang yang haknya itu dilanggar. Lalu kita juga menuliskan mengenai penyebab, bentuk pelanggaran, lalu ada hak yang dilarang, dampak, dan juga solusi. Seperti itu. Ini contohnya demonstrasi ya teman-teman. Ini kita contohnya itu demonstrasi yang ada di Surabaya kemarin, seperti yang viral di media sosial. Seperti itu. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyakan pada kelompok 1? Apakah sudah paham? Sudah. Oke, kelompok 1 dimohon untuk duduk kembali ya. Terima kasih. Kepada kelompok 1. Oke, selanjutnya dari shopping pengetahuan tadi, Ibu ingin nih salah satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk memaparkan hasil dari shopping pengetahuannya. Siapa yang bersedia? Yuk angkat tangan. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Wah, kelompok mana ya ini, Mbak bingung. Oke, Ibu mulai dari kelompok 2 terlebih dahulu, selanjutnya kelompok 3. Karena tadi kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusi peta konsepnya ya. Bergantian sekarang. Oh iya, ada sini. Hasil petanya. Ini ya hasilnya. Ayo dijelaskan kepada teman-temannya. Ini mind mapping yang kita buat kelompok 2, dan untuk hasil kunjungan akan dibacakan oleh teman saya. Oke, dari hasil kunjungan dari kelompok 1 itu hak kebebasan berpendapat juga termasuk HAM penting. Kemudian ada solusi berupa dialog antara pemerintah dan masyarakat. Perbedaannya kelompok saya itu tentang rumah, mereka tentang demonstrasi. Oke. Selanjutnya ada kunjungan dari kelompok 3, itu ada tentang bullying, juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia, bukan hanya masalah sosial. Kemudian dari kasus tadi ada dampak sampai korban meninggal. Perbedaannya adalah kelompok saya tentang konflik lahan, mereka tentang pergaulan. Hasil diskusi kami adalah menambahkan bahwa semua bentuk kekerasan termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Baik, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan nih? Sudah paham semua ya? Sudah. Oke, untuk kelompok 2 dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya tepuk tangan. Untuk kelompok 3 silakan maju dan memaparkan hasil dari shopping pengetahuannya. Oke, jadi teman-teman, kami dari kelompok 3 mendapatkan kasus peta konsep, yaitu kasus bullying yang menyebabkan kematian di Udayana University. Nah, untuk shopping pengetahuannya dibacakan teman saya. Jadi untuk kunjungan kelompok kami ke kelompok 1, pengetahuan barunya kita mendapatkan bahwa negara harus melindungi hak warga saat demonstrasi. Ada juga hal menariknya, yaitu ada penjelasan tentang penggunaan kekuatan berlebihan. Terus ada perbedaan dengan kelompok saya, yaitu kelompok saya tentang mahasiswa, mereka tentang masyarakat umum. Lalu ketika kami melakukan kunjungan ke kelompok 2, kami mendapatkan pengetahuan baru, yaitu penggusuran tanpa hukum itu termasuk pelanggaran HAM. Dan hal yang menarik dari kunjungan kami ke kelompok 2 yaitu ada kasus nyata yang viral. Dan perbedaan dengan kelompok kami, yaitu kelompok kami itu tentang bullying, tetapi kelompok mereka itu tentang tempat tinggal. Nah, untuk hasil diskusi kami yaitu menambahkan pentingnya hukum dalam melindungi semua hak manusia. Oke, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Sudah. Paham semuanya. Oke, dipersilakan duduk. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, itu tadi yang kalian bahas, yang kalian diskusikan tadi merupakan salah satu bentuk dari apa? Ayo. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Benar sekali. Apakah kalian sudah paham terkait tadi yang kalian diskusikan? Sudah. Oke, sekarang Ibu mohon untuk semua anggota kelompok duduk di tempatnya masing-masing ya. Kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Anak-anak, adakah yang tahu ini gambar apa? Saya ini. Oke, gambar apa? Ada anak dibully. Dibully. Ya.
Ya. Apakah itu termasuk ke dalam pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Pelanggaran hak Ibu. Pelanggaran hak ya, benar sekali apa yang dikatakan Mbak Laura. Bullying itu termasuk ke dalam pelanggaran hak karena anak tersebut tidak memiliki haknya untuk menyuarakan ini penampilannya kan berkacamata karena minus, tapi dia diejek oleh teman-temannya. Itu sangat menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami intimidasi ya, diskriminasi, dan itu termasuk ke dalam pelanggaran hak. Selanjutnya ada yang tahu ini gambar apa? Kekerasan Ibu. Kekerasan, percobaan pembunuhan. Benar sekali, itu termasuk ke dalam apa? Pelanggaran hak. Pelanggaran hak. Kenapa? Maria, karena dia merupakan kekerasan dan percobaan pembunuhan. Dia menghilangkan hak wanita tersebut untuk hidup dan menyuarakan pendapatnya. Oke. Selanjutnya ada penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada yang mau membacakan PPT yang ditampilkan? Saya Bu. Oke, Mbak Anggi, silakan dibacakan. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 1. Kurangnya kesadaran bernegara. 2. Sikap egois. 3. Rendahnya sikap toleransi. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. 5. Lemahnya penegakan hukum. 6. Penyalahgunaan teknologi. Benar sekali ya. Jadi, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang pertama, kurangnya kesadaran bernegara. Nah, kita sebagai warga negara harus menanamkan kesadaran dalam bernegara. Karena ketika seseorang kurang dalam kesadaran bernegara, mereka akan melakukan hal-hal yang melanggar aturan negara tersebut. Yang kedua yaitu sikap egois. Nah, ketika seseorang bersikap egois seperti tadi menerobos lampu merah, nah itu termasuk sikap egois dan dapat merugikan dirinya serta orang lain. Yang ketiga, rendahnya sikap toleransi. Nah, negara kita tuh termasuk negara yang berbagai macam suku, budaya, agama, ras. Nah, sikap kita sebaiknya sebagai warga negara yaitu saling toleransi antara umat. Karena sikap toleransi akan menjadikan negara damai dan tentram serta tertib. Selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ada yang tahu nih contoh penyalahgunaan kekuasaan? Apakah ada yang tahu? Saya. Oke, Mbak Yelse dulu. Contohnya itu korupsi. Korupsi, benar sekali. Kalau Mbak Laura? Sama juga. Sama, korupsi. Oke, korupsi ini sangat banyak terjadi ya di negara kita. Baru-baru ini tuh sangat banyak terjadi. Nah, ketika seseorang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, mereka telah merebut hak-hak dari orang lain, seperti contohnya korupsi. Nah, ada hak-hak dari orang-orang kecil yang direnggut. Oke, selanjutnya lemahnya penegakan hukum. Nah, sikap aparat kepolisian yang tidak tegas dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum menyebabkan banyak sekali terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selanjutnya, penyalahgunaan teknologi. Nah, banyak sekali kan sekarang informasi-informasi yang datang dari berita, media sosial. Nah, sikap kita ketika melakukan teknologi, memanfaatkan teknologi itu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita menyebarkan hoax dan berita yang belum jelas asal-usulnya. Oke anak-anak, apakah kalian sudah paham terkait materi yang telah Ibu jelaskan atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham. Oke anak-anak, karena pembelajaran kali ini didesain oleh tim teaching, maka bagian penutup akan disampaikan oleh Bu Dina. Ibu pamit undur diri ya anak-anak. Oh iya, tadi hasil diskusinya dikumpulkan. Terima kasih Bu Erina. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Oke. Selamat tinggal ya anak-anak. Terima kasih Bu.
Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian berhenti sejenak, lalu mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai sekarang. Ibu ingin ada 2 perwakilan anak yang menyampaikan kesimpulan. Siapa yang bersedia menyimpulkan? Ya, biasa. Dari pembelajaran tadi saya mendapatkan kalau hal itu adalah sesuatu yang kita dapatkan kita lahir sebagai warga negara. Bagus. Beri tepuk tangan untuk Yelsa. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, Natasha. Menurut saya, kewajiban yaitu suatu usaha menaati peraturan dengan penuh tanggung jawab sebagai warga negara. Bagus, Natasha. Beri tepuk tangan untuk Natasha. Jadi benar ya anak-anak bahwa materi kita kali ini itu tidak berdiri sendiri. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa hak dan kewajiban adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya ini saling berkaitan. Dengan adanya hak, kita diberi ruang untuk kebebasan. Dengan adanya hak, kita diberi ruang perlindungan. Dan dengan adanya hak juga kita diberi ruang kesempatan. Namun, di sisi lain juga ada kewajiban yang mengingatkan kita bahwasanya hidup ini di sekitar ada yang namanya aturan, ada orang lain. Dan dari situlah maka ada kepentingan bersama yang harus kita jaga. Nah, terus bagaimana jika hak dan kewajiban ini tidak sejalan, hanya satu saja yang sejalan? Misalnya, hanya menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban. Bagaimana? Apa yang terjadi? Terjadi konflik, Bu. Betul, maka akan terjadi permasalahan. Nah, kita sebagai warga negara yang baik harus belajar menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Nah, karena dampaknya ya bukan sederhana. Karena akan berpengaruh pada diri kita sendiri maupun di lingkungan sekitar. Bahkan berpengaruh juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita tadi juga sudah belajar tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, termasuk kurangnya kesadaran, terus sikap egois, terus toleransi, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan lemahnya penegakan hukum. Sampai sini ada yang bisa ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu ingin kalian merefleksi. Bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Senang? Seru. Bagus. Terus ada materi yang belum dipahami? Paham ya? Nah, untuk tugasnya itu kalian bisa membuat poster atau infografis. Kemudian isinya itu harus mudah dipahami, harus jelas. Untuk pengumpulannya di pertemuan selanjutnya, kemudian kalian bisa mempresentasikan. Nah, untuk kelompoknya itu bisa pakai kelompok diskusi yang tadi ya. Sudah jelas? Untuk presentasinya itu semua kelompok maju atau perwakilan saja? Semua kelompok ya harus maju. Oh ya. Nah, kalian buatlah sekreatif mungkin, karena nanti bisa juga dijadikan penilaian. Paham? Nah, untuk itu kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi aktif. Kalian sudah berani menyampaikan pendapat, kemudian memahami materi dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dan apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya sekedar teori ya anak-anak,
tapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Malah harus wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan bisa menjadi berkah dan bermanfaat bagi masa depan kita. Berdoa dimulai. Berdoa Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ucapkan terima kasih, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih. Sudah.